Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang kasus suami yang membela istrinya dari jambret tapi malah dijadikan tersangka. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Arista Minaya tak bisa menahan kesedihan dengan kasus yang menimpa suaminya, Hogi Minaya. Sang suami ditetapkan tersangka oleh kepolisian dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Peristiwa bermula saat dirinya yang mengendarai motor dijamret dua orang di Jalan Jogja Solo, Maguwo Harjo, Sleman pada 26 April 2025. Aduh, Saat itu suaminya yang mengendarai kasihan. mobil langsung memepet motor pelaku hingga keduanya terjatuh dan tewas di lokasi kejadian. Atas jembatan layang Janti itu tidak sengaja saya dan suami itu bertemu, motor sama mobil itu ketemu mas, tidak sengaja. Sampai Jajan Pasar itu mau diantarkan di Hotel Grand di dekat Transmart itu. Turun dari jembatan di area sebelum sekitar jembatan, tepatnya saya lupa sekitar jembatan atau Babarsari itu saya dijambret mas. Tas saya itu dikater talinya, dikater sama jambretnya lewat sebelah kiri saya. Dipotong tuh. Saya sempat oleng, naik motornya itu agak oleng. Tuh, Setelah itu berbahaya saya tuh ya. piak mas, jambret. Saya agak kencang, suami saya yang mengendarai mobil di sebelah kanan saya itu spontan melakukan pengejaran mas sama Ya, jambret. jadi bahaya itu ya untuk merebut tasnya aja. Jadi tadi dengan cutter itu kan kalau ditarik orang tuh jadi nggak stabil. Bayangin dia naik motor ditarik gitu kan. Itu kalau misalnya ibunya itu nggak bisa menstabilkan motornya itu bisa jatuh dan bisa menjadi korban gitu ya gara-gara kejadian ini. Dan kalau udah jatuh di jalan itu kalau misalnya pengemudi di belakangnya itu nggak siap gitu itu bisa terlindas gitu ya. Jadi kasihan di sini ya posisinya emang apa ya lagi tidak diuntungkan di motor ditarik dan harus menyeimbangkan sehingga ya tadi ya suami itu pingin ngebela, pingin apa ya mengembalikan lah kayak membela haknya si istrinya gitu kan jadi dikejar tuh. Pengejaran setelah sama suami saya dipepet karena suami saya pengennya jambretnya itu berhenti agar tas saya itu Ya. bisa diambil kembali karena suami saya tahu tas itu berisikan dokumen penting. Tuh Itu kan. dipepet tapi jambretnya nggak mau berhenti, dipepet lagi Tuh. tidak mau berhenti, dipepet lagi sampai jambretnya itu naik ke trotoar Tuh. dengan kecepatan tinggi terus menabrak tembok yang di mural dekat bakpia itu langsung terpental ke jalan raya itu terus tengkurap itu saya nggak tahu kalau pada waktu itu atau langsung meninggal di situ atau enggak saya nggak tahu. Tuh ya jadi yang satu di sini jambretnya gitu udah dipepet terus udah dikejar terus tapi tidak mau menyerahkan barang tadi gitu sampai naik ke trotoar dan akhirnya terjadi kecelakaan tadi gitu ya sehingga mungkin akhirnya meninggal. Nah berarti di sini udah ada usaha gitu ya untuk apa ya menangkap gitu kan tapi dari jambret sendiri yang kekeh untuk mempertahankan barang curiannya sehingga berakhir kehilangan nyawa gitu kan. Jadi ini harusnya emang tidak disalahkan sih suaminya karena udah mau membela nih kok nggak dikejar ya dokumen-dokumen penting tadi itu mungkin hilang dan tidak bisa di recover dan ya ini akan menyusahkan administrasi dari keluarga ini ya jadi harus punya hak nih untuk ngebela apa ya barangnya lah kalau kita punya barang nggak mungkin kan kita langsung nyerahin ke orang lain makanya harus ada perlawanan tadi gitu kan ya. 3 bulan kemudian, Satlantas Polresta Sleman menetapkan suaminya sebagai tersangka kecelakaan lalu lintas. Dia juga dijadikan tahanan kota dan dipasangi GPS di kakinya. Kayak penjahat ya. Bahkan saat ini berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sleman. Sang istri mengaku kaget dan syok suaminya dijadikan tersangka, padahal membela dirinya dari jambret. Sementara itu, hingga pukul 2 siang tadi, pihak kepolisian Kasihan. Polresta Sleman belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Suasana Mapolresta Sleman hari Sabtu siang juga sepi, dengan pintu ruang Satlantas tertutup rapat. Ya, jadi kayak menandakan kita tuh nggak boleh ngebela diri kita gitu. Banyak kalau misalnya kita dijambret gitu ya, diambil harta kita ataupun kita itu potong senjata, kita nggak boleh ngelawan. Kalau kita ngelawan nanti malah dijadikan tersangka. Jadi seolah-olah di sini polisi tuh kayak memperbolehkan tindakan kejahatan gitu. Kalau kejahatan tuh nggak ada pembelaan, ya penjahat tadi itu bisa bertindak sesuka mereka karena ya buat apa takut karena kita kalau dibela sama polisi kok kalau mereka ngelawan mereka jadi tersangka. Jadi kalau kita meninggal atau kita terluka nanti kita bisa menuntut mereka. Ya berarti kayak seolah-olah kita tuh membela dari penjahatnya si polisinya gitu ya. Kondisinya seperti itu dari ketika kita lihat dari masyarakat melihat hal seperti ini gitu ya. Kata Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Sangat disayangkan sekali ya. Ya pemirsa, kasus ini pun menyita perhatian publik karena suami yang membela istrinya dalam pelaku penjamretan yang terjadi malah justru ditetapkan sebagai tersangka. Kami akan membahasnya lebih lanjut bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Kami ingin sapa terlebih dahulu yang berada di sebelah saya sudah ada Mas Yusuf Warship selaku Kompolnas Republik Indonesia Komisioner ya. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, kami juga akan mencoba untuk menyapa Ibu Arsita Minaya selaku istri tersangka Hogi Minaya. Assalamualaikum, Mbak Arsita. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Mbak Arsita terlebih dahulu kami ingin langsung menanyakan bagaimana kronologis pada saat kejadian ketika itu seperti apa sebenarnya ceritanya? Pada waktu kejadian itu saya mengendarai sepeda motor dari Pasar Patok Jogja
untuk mengambil jajan pasar. Suami saya mengendarai mobil dari Berbah untuk mengambil jajan pasar juga. Kemudian kami tidak sengaja bertemu di jembatan Layang Janti itu, tidak sengaja ketemu. Kemudian pas pada waktu turun jembatan Janti itu di sekitar jembatan Transmart itu saya dijamret dipepet dari sebelah kiri. Kemudian tas saya dikater, dibawa sama jambretnya. Spontan saya berteriak jambret. Kemudian suami saya dengan spontan mengejar jambretnya itu dan dipepet sama suami saya agar berhenti, tapi karena tidak mau berhenti, jambretnya memacu kecepatan lebih tinggi lagi, kemudian menabrak tembok itu lalu terpental ke jalan raya. Nah, pada saat itu bisakah mungkin Mbak Arsita menjelaskan lebih lanjut? Ketika itu adakah kontak dari antara kedua kendaraan? Kalau kontak itu kami ketahui setelah ada di kantor polisi ya Mbak, karena suami saya ngecek untuk mobilnya, dicek juga sama Pak Polisi, di sebelah pintu penumpang itu ada bekas setang ya, tapi kalau dari dalam mobil itu suami saya nggak merasakan ada body contact karena mungkin getarannya beda kalau di dalam mobil ya. Iya. Dan lantas dari pihak kepolisian Mbak Arsita, kami memahami bahwa suami Anda ditetapkan sebagai tersangka. Ini bagaimana tanggapan dari pihak keluarga? Gimana nih? Tentu saja kami shock, kaget kenapa ditetapkan jadi tersangka. Iya. Ya, Mas Yusuf, ini pula yang menjadi pertanyaan publik. Kenapa lantas seseorang yang mencoba untuk membela istrinya ataupun keluarganya ini ditetapkan sebagai tersangka, padahal ini dirinya merupakan korban dari pelaku penjamretan, Mas Yusuf? Iya, ini tentu kita sangat menyayangkan ya. Sebenarnya peristiwa seperti ini sudah pernah ada gitu, tahun 2022 Enggak sekali ini, berarti sebelumnya udah ada begalnya juga. Meninggal, ada korban begal melakukan upaya pengambilan permintaan bendanya, motornya, sehingga terjadi perlawanan dari si korban begal sebenarnya untuk meminta merebut kembali kendaraan roda 2-nya, sehingga terjadi perlawanan dan kemudian meninggal, kan itu ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian akhirnya dihentikan kan penyidikannya karena dilihat itu pembelaan diri, dan upaya-upaya penghentian penyidikan itu juga melibatkan partisipasi masyarakat, tokoh agama yang itu dilakukan oleh Polda NTB pada waktu itu. Nah, dalam kasus ini mirip ini. Tapi sementara yang kita dapat, ini peristiwanya udah lama kan, April 2025. Sebenarnya informasi sementara yang kita dapatkan yang ini masih tentu kita akan lakukan pendalaman lebih lanjut. Hanya dalam hal ini memang Polda NTB perlu memberikan atensi dan menyampaikan ke publik gitu. Mengapa sampai ada penetapan tersangka yang itu dipahamin oleh pihak istri yang sesungguhnya korban jambret, yang suaminya itu melakukan upaya pembelaan kan, di Sleman ini. Kalau kaitannya dengan pembelaan dari tindak kejahatan itu kan dua hal yang paling penting. Pertama, menyelamatkan nyawanya. Yang kedua, kalau tidak nyawanya, harta bendanya. Dalam hal ini, penjelasan dari pihak istri tadi itu sebenarnya yang dilakukan oleh pihak suami kan berupaya untuk menyelamatkan harta bendanya. Setidaknya dari kronologi yang disampaikan oleh Ibu Arista tadi itu, apabila kita imajinasikan si pelaku jambret ini melemparkan tasnya, yang itu menjadi motif yang dilakukan oleh suami Ibu Arista, maka kaburlah si pelaku ini, tapi tasnya dilemparkan, kita imajinasikan berhentilah mengejar. Artinya motifnya diduga kan memang berupaya melakukan pembelaan diri untuk menyelamatkan harta bendanya yang dijambret. Tapi kan dalam jadi bukan niat awal tuh si suami ini ngejar sampai si korban, ya bukan korban, si pelaku ini tuh sampai meninggal, tapi niatnya itu adalah menyelamatkan harta atau barang miliknya, barang milik istrinya lah, tapi kan sama aja itu barang keluarganya. Nah, kalau misalnya suami itu nggak diperbolehkan hal seperti itu, berarti nanti gimana nih kalau misalnya ada orang yang jambret ataupun ngebegal, masa kita nggak boleh ngelawan gitu kan, jadi mikirnya ke sana gitu. Nah, kalau misalnya si penjambretnya ini tidak melakukan hal tersebut, suaminya nggak bakal melakukan hal tadi gitu, nggak bakal ngejar sampai mepet dan akhirnya si pelakunya itu meninggal ya dari pengejaran tadi gitu. Jadi motifnya itu penting gitu. Kalau misalnya tasnya itu nggak diambil, pasti suami tidak akan melakukan hal tadi, karena buat apa ngejar orang misalnya naik motor gitu kan sampai akhirnya meninggal kalau misalnya nggak ada sesuatu yang menjadi miliknya gitu. Kalau misalnya tasnya dilempar gitu, suami pasti akan berhenti gitu, berarti udah aman nih gitu, barangnya udah diambil gitu kan gitu. Kalau kita dengarkan tadi, sepertinya dibawa terus harta bendanya oleh si pelaku yang kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas. Sehingga situ menimbulkan pertanyaan, ketika ditetapkan tersangka, berarti kan kecelakaan itu disebabkan oleh suami Ibu Arista ini. Nah, pertanyaannya, apakah motifnya ada? Nah, informasi sementara yang kita dapatkan, dalam peristiwa ini sebenarnya ada dua peristiwa yang ditangani. Pertama, jambretnya sendiri diproses di reskrim, tapi karena itu sudah meninggal dunia demi hukum maka di SP3. Nah, baru
urusan kecelakaannya ini kan di lantas. Nah, di lantas. Nah, cuman ya sangat disayangkan gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari sementara apa yang dijelaskan oleh sekali lagi oleh Ibu Arista tadi, terlihat motifnya itu adalah pembelaan. Ya, untuk menyelamatkan harta bendanya. Sama yang di NTB pada waktu itu, si pemilik harta benda kendaraan roda 2 ini, motor ini, yang dibegal ini kan dibawa. Kemudian dia dihadang di tengah jalan, si begal ini, terjadilah perkelahian kan. Nah, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tapi karena ini menjadi perhatian publik, nah terlihat ada unsur overmah pembelaan diri, sehingga ya dihentikan. Nah, yang kedua, yang sangat penting lagi, ini memang peran serta korban sendiri di dalam melakukan upaya pembelaan dan pertahanan dari tindakan kejahatan. Nah, tentu ke depan, apabila ini berlanjut proses hukumnya, ini akan menimbulkan pemaknaan bahwa para pelaku-pelaku kejahatan jambret seperti ini kabur saja. Nanti ketika pun kita meninggal, yang melakukan korban itu katakan yang itu melakukan upaya seperti yang kita tadi, nanti di penjara mereka, begitu. Kan. Jadi kayak dihukum gara-gara membela diri, itu kan jadi orang jadi mikir, lalu kita harus ngapain kalau misalnya ketemu penjahat? Masa membiarkan barang kita diambil begitu saja, atau kita dilukai begitu saja gara-gara misalnya dibegal dan sebagainya, gitu kan? Apa hak kita sebagai manusia yang hidup? Mereka juga hidup, kita juga hidup. Kenapa kita tidak boleh membela diri? Kenapa mereka bisa mengambil barang kita, gitu kan? Jadi pertanyaan kalau misalnya hal ini tidak diselesaikan dengan baik. Jadi masyarakat tuh melihat, wah ini kok polisi begini, bukan membela masyarakat yang sudah bekerja dengan baik gitu ya, maksudnya kayak membela dirinya, tapi malah dihukum gara-gara pembelaan tadi. Lalu kita harus bagaimana sebagai orang yang taat hukum gitu ya. Jadi taat hukum tuh harusnya kita dihadiahi gitu, atau enggak dikasih pembelaan gitu ya, supaya kita tuh bisa mempertahankan diri kita, bukan malah kita pasrah begitu saja gitu tanpa ada usaha untuk mempertahankan apa yang kita miliki atau nyawa kita sendiri. Itu yang harus digarisbawahi, harus penting gitu ya. Pembelaannya itu ada dasarnya dari harta sama nyawa kita gitu. Kita lihat dari penjelasan Ibu Arista itu sekali lagi sepertinya motifnya itu adalah upaya pembelaan untuk menyelamatkan harta bendanya. Meskipun katakanlah di dalam fakta-fakta penyidikan oleh penyidik Lantas Polresta Sleman itu dilakukan traffic analysis, olah TKP, sengaja katakanlah menabrakkan atau memepetkan, tapi sekali lagi di situ motif. Apakah ada niat? Alasan. Nah, niatnya apa dulu? Dari apa yang dimaksud oleh Ibu Arista tadi, itu adalah niat upaya pembelaan, selain menyelamatkan nyawanya dalam hal ini terselamatkan, tapi yang ingin diselamatkan yang kedua itu adalah harta bendanya. Persis seperti yang di NTB saya carikan tadi itu kasusnya ini. Mbak Arsita, kami juga ini menanyakan saat dilakukannya pemeriksaan oleh pihak kepolisian yang selama ini telah terjadi, apakah dari pihak mungkin suami Anda ataupun Anda sendiri tidak pernah menanyakan ataupun pernah mendapatkan informasi apa sesungguhnya yang menjadi alasan ditetapkannya sebagai tersangka itu, Mbak Arsita? Saya kurang tahu ya Mbak, tapi kalau itu nanti bisa ditanyakan langsung ke PH mungkin. Artinya tidak mengetahui ya alasannya, tidak diberitahu mungkin pasal-pasalnya apa saja dan kenapa ditetapkan sebagai tersangka? Saya kurang paham karena pada waktu itu memang didampingi PH dan PH yang lebih paham untuk itu Mbak. Nah, untuk status dari suami Anda sendiri ini artinya tahanan kota seperti itu, Mbak Arsita? Iya. Ditahan. Sudah dilimpahkan ke jaksa. Baik, artinya sudah dilimpahkan ya kasusnya ke kejaksaan, berkas-berkasnya. Sudah. Baik. Iya sudah. Baik. Sudah. Mas Yusuf, ini artinya proses penyelidikan masih terus berlanjut meskipun sudah terbukti bahwa ini kan menyelamatkan harta benda yang memang sedianya memang miliknya, gitu, adalah haknya untuk dipertahankan, Mas Yusuf. Ya itu tadi, apabila kita imajinasikan si penjambret pelaku yang sudah meninggal ini melemparkan harta bendanya itu, tas kan gampang dilemparkan, dia tinggal kabur. Kita imajinasikan bahwa apabila memang motifnya itu untuk menyelamatkan harta bendanya, maka si suami akan berhenti mengambil. Kan begitu kita imajinasikan. Nah, tapi kalau kita berkaca dengan peristiwa yang ada di Nusa Tenggara Barat 2022 yang 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu itu, sepertinya memang upaya mediasi restoratif justice dikedepankan. Sementara memang kami mendapatkan informasi ruang mediasi itu sudah dibuka oleh penyidik Lantas Polresta Sleman, hanya tidak terlaksana. Nah, apakah dalam hal ini dari pihak keluarga yang meninggal, yang itu dalam peristiwa penjambretan mereka sebagai terduga pelaku, melakukan upaya pelaporan atau meminta keadilan? Nah, ini yang masih kita perlu dalami. Tapi intinya informasi yang awal yang perlu kita dalami saat ini, ada ruang mediasi yang dibuka tapi tidak terlaksana. Nah, apabila tadi disampaikan oleh Ibu Arista bahwa berkas perkara ini sudah di jaksa penuntut umum, maka ketika ada upaya RJ restoratif justice, ya bolanya ada di jaksa penuntut umum. Cuman saya disayangkan, saya sebagai pengawas kepolisian, ya
harapannya itu bisa dilakukan di penyidik, mestinya gitu, mestinya. Apakah dari penyidik itu tidak ada pertimbangan terlebih dahulu, apalagi ini posisinya mungkin pelaku yang merupakan suami dari korban penjamretan ini berusaha untuk mengamankan barang-barang harta bendanya? Nanti dijawab ya, kenapa proses ini masih terus berlanjut. Nanti pemirsa kami akan hadir. Jadi mungkin yang bisa pelajari ya bahwa tadi ya masih ditetapkan tersangka itu sangat disayangkan sekali, karena si suami ini itu sedang membela istrinya atau mempertahankan harta bendanya. Kalau misalnya harta bendanya saja tidak bisa dipertahankan, lalu hak kita apa gitu sebagai masyarakat yang sudah bekerja keras gitu ya. Mungkin barang yang tadi itu kan penting tuh nggak cuma ini ya dokumen saja, tapi ada barang-barang yang udah diusahakan oleh dirinya, udah bekerja keras tapi akhirnya diambil begitu saja oleh orang lain. Ya harus dievaluasi gitu. Mungkin dari kepolisian memandangnya kita nggak boleh main hakim sendiri gitu, nggak boleh bertindak anarkis dan sebagainya. Tapi di sini juga kepolisian juga harus memastikan kok misalnya bisa terjadi penjamretan, harusnya kan jalanan aman gitu. Nah kalau misalnya polisi sana nggak bisa mengamankan ya kondisi di sana, ya berarti kekuatan yang ada adalah kekuatan dari kita sendiri untuk membela apa yang kita miliki, ya entah itu dari nyawa kita ataupun harta benda yang kita miliki. Kalau misalnya kita nggak memiliki hak untuk membela diri kita, maka kita kayak budak ataupun sesuatu yang tidak memiliki hak untuk membela diri kita. Itu bayangin kalian udah kerja keras, udah siang malam berbulan-bulan mungkin tahunan, ya tiba-tiba harta benda kalian bisa begitu saja hilang dari tangan kalian gara-gara kalian nggak bisa membela harta kalian gitu ya. Jadi sangat disayangkan sekali kejadian ini, supaya kayak harusnya ada kayak penilaian ulang gitu tentang kasus seperti ini gitu ya. Jadi mungkin itu yang harus dievaluasi tentang kepolisian, dan cara menilai pelaku dan korban itu harus dinilai ulang untuk menghindari hal-hal yang seperti ini tidak terjadi ya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya yang sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insyaallah.